Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu sejarah. Terdapat beberapa bagian materi yang akan dijelaskan. Pertama, kronologis, kedua, kausalitas, ketiga, interpretasi, keempat, tiga dimensi waktu, dan kelima, nilai-nilai moral. Pengantar ilmu sejarah. Mengapa penting untuk mempelajari materi tentang pengantar ilmu sejarah? Materi pengantar ilmu sejarah penting untuk dipelajari karena menjadi dasar dalam mempelajari sejarah. Pertama, kronologis. Menurut Sartono Kartodirjo, dalam konsep sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sejarah sebagai objektif. Maksudnya, sejarah berupa kejadian atau peristiwa itu sendiri yang benar-benar terjadi sesuai dengan ruang dan waktu masa lalu. Adapun sejarah sebagai subjektif, maksudnya sejarah yang disusun oleh para penulis sebagai suatu uraian atau cerita sehingga memuat unsur-unsur perasaan dan pikiran penulis. Adapun secara keseluruhan, sejarah sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan, atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu sendiri ialah sebuah rangkaian kejadian yang sudah terlewati. Akan tetapi, masa lampau bukanlah sesuatu masa yang final, terhenti dan tertutup, melainkan masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah masa lampau manusia, bukan demi masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja, melainkan sesuatu yang bersifat terhubung. Kedua, kausalitas. Sejarah merupakan keterhubungan dari apa yang terjadi di masa lampau dengan gambaran di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kejadian yang menyangkut kehidupan manusia merupakan unsur penting dalam sejarah dan berkaitan dengan rentang waktu. Waktu akan memberikan makna dalam kehidupan dunia yang sedang dijalani, sehingga selama hidup manusia tidak akan dapat terlepas dari waktu. Karena perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri. Adapun hukum sebab akibat atau law of causation menunjukkan bahwa setiap fenomena merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Kajian sejarah adalah kajian yang mengkaji tentang sebab-sebab dari suatu peristiwa yang terjadi sehingga hampir merupakan aksioma atau kebenaran umum. Ketiga, interpretasi. Manusia menjadi subjek penting dalam kajian sejarah. Sejarah adalah milik manusia, sementara tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak bisa dikategorikan sebagai sejarah. Karena studi sejarah hanyalah menyangkut aktivitas manusia dalam waktu. Manusia, waktu, dan ruang sejatinya bukanlah tiga aspek yang terpisah, malah justru ketiga hal tersebutlah yang akan membentuk sejarah. Eksistensi manusia sendiri dalam waktu tidak ubahnya layaknya makhluk sejarah. Kedudukan ini disandang manusia karena kemampuannya menciptakan dunianya sendiri. Adapun dunia yang dimaksud ialah dunia kultural yang dirupa dari kemampuan merenung yang kontinu sehingga dapat menyembul dalam dimensi dunia batin. Lebih jauh lagi, manusia memiliki daya lebih dalam menciptakan tatanan sosio-kulturalnya. Hasil karya inilah yang kemudian berdialektika menjadi muatan yang mengisi memori kolektif manusia. Sejarah adalah memori yang dikenang banyak orang. Sejarah akan senantiasa menghadirkan sajian baru, seakan-akan tidak akan pernah habis dipanen dari masa yang terlewatkan.
Keempat, 3 dimensi waktu. Kelangsungan waktu dalam kesadaran manusia terbagi menjadi 3 dimensi waktu, yaitu waktu yang lalu, waktu sekarang yang saat ini kita jalani, dan waktu yang akan datang yang belum pasti akan kita temui. Masing-masing dimensi memiliki pengaruhnya sendiri dalam membentuk pandangan manusia terhadap sejarah. Pemahaman akan ketiga dimensi ini memberikan kedalaman perspektif terhadap perjalanan waktu dan peristiwa. Selain sebagai pengukur keberlangsungan peristiwa, waktu juga mencerminkan nilai-nilai perubahan budaya dan evolusi pemikiran manusia sepanjang sejarah. Melalui konsep waktu dalam sejarah, kita dapat merenung bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi masa kini dan membentuk masa yang akan datang. Kelima, nilai-nilai moral. Sejarah memberikan nilai-nilai moral, yaitu pertama, mempelajari sejarah membuat kita mengetahui bahwasanya sejarah sebagai sebuah ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka. Keterbukaan itu membuat siapapun dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah, asalkan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang. Artinya, perkembangan dalam sejarah selalu berarti bahwa sejarah selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Maksudnya, di mana bangsa yang belum mengenal tulisan akan mengandalkan mitos, dan yang sudah mengenal tulisan pada umumnya akan mengandalkan sejarah. Orang yang mengetahui masa lampau, orang yang setelah mempelajari sejarah, maka dia akan mengetahui masa lampaunya, maka orang akan melestarikan masa lampau tersebut karena menganggap masa lampau ialah penuh makna. Ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Maksudnya, sejarah itu bisa digunakan untuk para ilmuwan dalam menyatakan pendapatnya. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Keempat, sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah tidak boleh bersikap hitam putih, akan tetapi sejarah harus berbicara dengan fakta. Tanpa fakta, sejarah tidak boleh bersuara. Itulah maksud dari sejarah sebagai pendidikan moral, yaitu sejarah mengajarkan moral kepada masyarakat. Intinya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena hidup kita saat ini adalah bagian dari sejarah. Sekian, terima kasih. Selamat menonton.